Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, di kesempatan hari ini saya masih bisa berbagi dan beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya sahabat ya. Salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat semua, kali ini saya akan berbagi konten dengan sahabat ya. Ini sharing aja sahabat ya. Tapi kali ini bukan membahas tentang kapulaga sahabat ya, melainkan saya akan bahas seputar jadi YouTuber ya. Jadi kebetulan saya ini petani pemula ya. Seperti sahabat ketahui bahwa saya sering berbagi aktivitas dalam pertanian walaupun baru pemula sahabat ya. Tapi kali ini saya akan berbagi seputar YouTuber ya. Jadi saya alhamdulillah nih selain jadi petani jadi YouTuber juga, walaupun semuanya pemula ya, dua-duanya, baik itu petani pemula ataupun jadi YouTuber pemula. Tapi alhamdulillah nih untuk manfaat daripada kita jadi YouTuber itu, istilahnya kalau kita kerja capek pun akan merasa tidak berasa ya. Karena apa? Kerja kita itu merasa sebagai hiburan dengan adanya kita bikin konten, mendokumentasikan apa yang menjadi pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari ya. Apalagi yang hobi-hobi bikin dokumen-dokumen, karena kalau kita simpen dokumentasi di memori handphone itu kadang-kadang terbatas sahabat ya. Tapi dengan kita ada media YouTube, bisa kita simpen videonya di YouTube ya. Dan itu menjadi dokumen selain dokumen pribadi, dan bisa bermanfaat juga mudah-mudahan kepada orang lain ya, yang mungkin ada yang butuh info dari video tersebut. Nah kebetulan saya ini baru mendapatkan email dari YouTube bahwa ya walaupun channel saya masih kecil ya, berjalannya juga istilah tidak seperti YouTuber yang senior atau yang kontennya mantap, tetapi alhamdulillah nih $10 pertama. Jadi setiap $10 pertama itu setelah dimonetisasi kita diminta untuk verifikasi data ya sahabat, terutama verifikasi identitas ya. Seperti ini emailnya nih, nanti saya share di sini. Dan identitas kita itu namanya untuk dilaporkan kembali ke pihak YouTube atau Google AdSense ya, untuk Google Payment lah, istilah Google Payment. Jadi karena pembayaran kita akan ditangguhkan kalau belum verifikasi data. Nah, seperti apa data yang harus kita siapkan ya, di situ ada aturan di emailnya ya, udah disebutkan. Dan ini mungkin saya akan contohkan. Kita sambil lihat pesannya ya. Mungkin saya bikinnya screen video ya, tetapi kita langsung aja di handphone kita lihat nih ada emailnya sahabatnya. Nah di sini terlihat ada pesan ya, atau ada email mengenai harus verifikasi identitas ya. Dan di tampilan YouTube Studio juga ya, mungkin sahabat sudah pada paham lah, untuk YouTube Studio juga ada keterangan bahwa kita harus melakukan atau login ke Google ya untuk melakukan proses verifikasi. Nah, seperti diketahui di sini ada email ya, namanya video gambarnya. Pertama ini Google Payment ya, dari Google Payment, bahwa kita diminta untuk verifikasi data. Nah, ini berapa saya nih, di sini ada email. Nah, ini tanggal 6 hari yang lalu ya, dan ini saya prosesnya kebetulan di tanggal 23, jadi saya baru proses 23, 24, 25 ya, karena menyiapkan data.
keterangannya Google Payment itu bahwa diharuskan. Nah, ini ada keterangannya ya. Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense ya. Untuk menyelesaikan verifikasi, Anda harus memberikan informasi tambahan serta foto dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor, SIM. Penting ya. Informasi yang Anda masukkan harus sama persis dengan informasi yang tertera pada dokumen identitas resmi. Jadi harus sesuai ya. Seperti di KTP ya, resmi dari pemerintah. Jika Anda mewakili organisasi, informasi yang Anda masukkan harus sama persis dengan informasi pada dokumen yang dikirim terkait organisasi Anda. Seperti itulah proses verifikasi akan membutuhkan waktu beberapa hari selama proses ini berlangsung, dan setelah verifikasi selesai Anda tidak akan bisa mengubah nama di profil pembayaran Anda. Tips dokumen, jadi begini caranya ya. Foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya. Gambar harus dapat dibaca fokus serta tidak ada kilau dan pantulan cahaya. Terus dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima. Untuk mencegah penyalahgunaan, kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas. Mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun. Nah, seperti itu penjelasan dan keterangannya. Intinya harus sesuai yang disarankan di email. Nah, jadi kita masuk login, nanti login ke kita login AdSense, ke Google AdSense. Nah, di sini pertama kita masuk dari email ya, Google Payment. Anda harus memverifikasi identitas. Jadi kita siapkan dulu identitas seperti KTP atau SIM ataupun paspor, dan mungkin bisa surat keterangan resmi ya dari pemerintah kalau memang KTP kita belum jadi gitu. Tapi kita yang sudah disarankan saja ya agar tidak ada masalah. Dan di sini di tampilan dashboard YouTube pun sudah tertera nih di atasnya tuh ya, ada keterangan penting harap login ke akun AdSense Anda untuk memverifikasi identitas. Langkah ini diperlukan untuk menerima pembayaran mendatang dan terus melakukan monetisasi. Nah, ini tampilan dashboard YouTube Studio sahabat ya. Dan ini emailnya seperti saya sudah sebutkan ya. Cara memverifikasi data ini harus dipelajari dulu sebelum melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi memastikan keterangan yang dikirim ke Google Payment ke email kita ya. Dan ini saran dari sana ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penangguhan ya, karena ini dibatasin juga, walaupun bisa diulang tapi tetap dibatasin demi keamanan. Nah, ini di layanan YouTube Studio juga di tampilan monetisasi juga ada tindakan diperlukan. Jadi menerima pembayaran tidak harus ada tindakan diperlukan, berarti diperlukan untuk melakukan tindakan sesuai email yang dikirim ke kita ya. Dan kita masuk ke tampilan dashboard AdSense ya. Di sini tampilannya seperti ini ya. Ada jumlah nominal yang sudah masuk dan mungkin yang sisanya belum masuk, itu masih ditangguhkan dan akan masuk setelah kita verifikasi data. Nah, seperti ini ya, masih kecil. Nah, ini yang di bawah ya. Ini rinciannya untuk pembayarannya, dan masih ada yang belum masuk karena ini kan yang terhitung $10 itu sudah ada di tampilan Google AdSense ya. Dan untuk langkah selanjutnya mungkin kita masuk ke menu pembayaran ya. Saya sudah selesai ya, saya lakukan
input datanya dipotong aja ya, karena ini hanya gambaran saja. Untuk lebih jelasnya atau detailnya mungkin sahabat-sahabat juga akan paham nanti ya, tapi ini sekilas saja ya. Nah, ini udah dikonfirmasi kalau setelah berhasil, dan ini sebelum berhasil itu seperti ini ya. Nah, ini kalau udah berhasil, verifikasi identitasnya seperti ini, ada keterangan selesai ya. Di sini selanjutnya kita akan menunggu email untuk pengiriman data PIN ya, atau pengiriman PIN ya. Nah, ini sudah ada emailnya, verifikasi Anda berhasil ya, bahwa, dan selanjutnya ini email di atasnya adalah bahwa ada pengiriman PIN AdSense ya ke alamat yang sudah saya input, dan ini PIN sudah dikirim ya, paling lambat biasanya diperlukan waktu 3 minggu sahabat ya, untuk PIN sampai ke rumah kita. Dan ini kalau sudah begini, kita tinggal melakukan input rekening pembayaran kita ya. Tapi biasanya setelah PIN ada ya, tidak bisa kita langsung, jadi kita tunggu aja PIN nyampe di rumah saya ya. Dan ini mungkin ya gambarannya, bahwa proses sebelum menerima PIN atau pengajuan PIN itu kita harus verifikasi data terlebih dahulu, terutama data identitas pribadi kita ya, baik itu KTP ataupun SIM dan paspor serta lainnya bila diperlukan. Oke, jadi saya akan menunggu PIN Google AdSense setelah proses yang lumayan panjang. Jadi alhamdulillah nih kalau sudah kesini, ini keterangannya, pembayaran Anda ditangguhkan karena Anda perlu memverifikasi alamat Anda. Alamat dalam arti ini untuk alamat yang yang diinput secara berbarengan dengan PIN AdSense ya, untuk melakukan data pembayaran rekening nih, seperti di sini ya, verifikasi alamat. Jadi kalau pertama verifikasi identitas, tadi pakai KTP. Kalau untuk verifikasi alamat ya kita pakai PIN AdSense gitu. Dan bedanya itu. Jadi ada 2 kali verifikasi. Dan nanti kita bisa nginput data pembayaran ya, menambahkan rekening, misalkan rekening bank gitu. Jadi untuk seterusnya kita verifikasi rekening bank berarti kan. Nah, mungkin itu saja, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton videonya. Ini hanya pengalaman aja ya, sharing dengan sahabat-sahabat semua, bahwa ya kalau kita rajin atau semangat terus, insya Allah dari YouTube juga kita dapat walaupun sedikit ya. Ini hasilnya ya, terutama buat para petani pemula nih. Kita jadi petani juga, kita jadi YouTuber juga. Banyak teman-teman yang jadi YouTuber yang mungkin masih levelnya sama dengan saya. Semangat terus, dan insya Allah kita akan panen daripada apa yang kita tanam. Dan selain panen dari tanaman, panen ilmu. Dan kalau untuk yang YouTuber, kita akan mungkin panen dari YouTube juga, kalau memang rezekinya kita harus double ya. Tapi kita yakin semuanya akan sejalan ya, dan berhasil, asal kita yakin, semangat, dan tetap berjuang ya. Dan istilahnya jangan pantang menyerah, serta intinya kita mudah-mudahan diberikan sehat selalu ya, dan berdoa tentunya sahabat ya. Oke, mungkin saya rasa cukup di sini. Jadi saya juga harus menunggu PIN selama 3 minggu ya dari kantor pos. Jadi mungkin nanti insya Allah kedepannya kalau saya sempat, saya bikinkan video selanjutnya mengenai pengalaman saya sebagai YouTuber pemula dan petani pemula. Oke, salam sahabat Kapulaga Nusantara, salam sahabat rempah Nusantara, salam petani Indonesia, salam petani cerdas, salam petani pemula, salam tani 19. Sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.